Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Teman-teman sekalian, tiada kata yang pantas yang diucapkan selain bersyukur kepada Allah Rabb semesta alam yang menciptakan, memiliki, mengatur, memberikan rezeki kepada makhluk, pada hamba-hambanya. Semoga salawat serta salam tercurahkan dan terkirimkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengajar dan mempelajari sunnah-sunnah beliau dan mengamalkannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, ahlan wa sahlan pada jamaah sekalian, telah hadir di kajian Ahad pagi Forum Studi Islam Tunas Ilmu dalam rangka mengkaji kitab Matan Abu Suja atau Al-Ghayah wa Takrib, yakni pembahasan mengenai fikih mazhab Imam Syafi'i. Dan pekan lalu kita sudah sampai pada bab zakat dan akan dilanjutkan pada hari ini insyaallah bersama dengan guru kita Ustadz Mukhlis Subroto Hafizahullah Ta'ala yang telah hadir pada hari ini. Naam, insyaallah kajian akan kita mulai. Pada panitia bisa disilakan untuk share screen kitab Matan Abu Sujana. Tayyib, kepada Al-Ustadz Mukhlis Subroto, waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada hari ini, alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kita membaca Mukhtasar Abi Syuja' yang ditulis oleh Al-Qadhi Ahmad Ibn al-Husain al-Asfahani rahimahullah. Pembahasan sebelumnya kita telah masuk dalam Kitabul Hajj. Telah kita baca syarat-syarat wajibnya haji. Demikian juga rukun haji yang 4, kewajiban haji yang 3. Demikian juga tentang sunnah-sunnah dalam haji. Kita masuk pada pasal yang menjelaskan tentang larangan-larangan bagi orang yang berihram. Di sini penulis Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain rahimahullah, beliau berkata, faslun, pasal yang berisi tentang penjelasan hal-hal yang dilarang bagi orang yang berihram. Apakah itu berihram untuk melaksanakan haji, demikian juga berihram untuk melaksanakan umrah. Wa yahrumu 'alal muhrimi 'asharatu asya'. Dan dilarang bagi orang yang berihram 10 hal. Yang pertama adalah lubsul makhit. Lubsul makhit, memakai sesuatu, memakai pakaian yang dijahit membentuk badan manusia. Jubah misalnya, atau kemeja, celana, kaos kaki. Itu termasuk dalam al-makhit. Sehingga yang dimaksud dengan al-makhit di sini adalah baju atau pakaian secara umum yang dijahit membentuk anggota tubuh manusia, membentuk bagian tubuh manusia. Itu tidak boleh dipakai bagi laki-laki. Sehingga
ketika berihram, laki-laki mengenakan pakaian bawah, kemudian pakaian atas yang seperti handuk. Kemudian yang kedua, wa taghtiyatur ra'si minar rajul wal wajhi minal mar'ah. Kalau dalam naskah yang ditampilkan di sini, wal wajhi wal kaffaini minal mar'ah. Yang kedua adalah menutup kepala bagi laki-laki, menutup kepala dengan kopiah, songkok, atau imamah sorban misalnya. Wal wajh minal mar'ah. Demikian juga menutup wajah bagi wanita. Menutup wajah dengan cadar atau niqab atau burqa yang merupakan sesuatu yang dijahit memang untuk menutup wajah. Sehingga bagi laki-laki ketika ihram tidak diperbolehkan untuk menutup kepala dengan peci atau penutup kepala yang lainnya. Demikian juga wanita tidak menutup wajahnya dengan cadar atau burqa, niqab atau yang semisal dengan itu, dan diperbolehkan untuk menutupi wajahnya dengan yang lainnya, apakah dengan jilbabnya atau dengan tangannya atau dengan kain yang diletakkan dari atas kepala misalnya. Demikian juga bagi wanita tidak diperbolehkan untuk memakai kaos tangan. Di sini disebutkan wa taghtiyatur rajuli wa taghtiyatur ra'si minar rajuli wal wajhi wal kaffain minal mar'ah. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan kaos tangan bagi wanita. Kemudian yang ketiga, wa tarjilu sya'ri, dan menyisir rambut. Di sini penulis rahimahullah meletakkannya dalam hal-hal yang dilarang. Dan di dalam Syarah Al-Muhadzab itu disebutkan termasuk hal yang makruh. Dan bisa jadi yang dimaksud dengan menyisir rambut di sini adalah menyisir dengan kuat, yang bisa jadi membuat rambutnya rontok. Ini yang ketiga, wa tarjilus sya'ri. Kemudian wa halquhu, dan mencukurnya, dan mencukur rambut. Tidak diperbolehkan untuk mencukur rambut atau mencabutnya atau yang semisal dengan itu. Wa taqlimul adfar. Yang kelima yang tidak diperbolehkan adalah memotong kuku. Wa thib, dan memakai minyak wangi. Sehingga tidak diperbolehkan bagi orang yang berihram untuk memakai wewangian. Wa qatlus sayd, dan membunuh hewan buruan. Membunuh hewan buruan, membunuh merpati misalnya, atau hewan lainnya yang barangkali ada di daerah tanah haram. Wa aqdun nikah, berikutnya yang ke-8 adalah melakukan akad nikah. Apakah menikah? Demikian juga menikahkan orang lain. Wal wat'u, melakukan hubungan suami istri. Yang ke-9. Kemudian yang ke-10, wal mubasyaratu bisyahwah, dan menyentuh wanita, maksudnya melakukan muqaddimah, pendahuluan jima yang disertai dengan syahwat. Maka ini adalah 10 hal yang dilarang bagi orang yang berihram. Apakah berihram untuk melaksanakan haji, demikian juga ihram untuk melaksanakan umrah.
Tidak diperbolehkan untuk melakukan 10 hal ini. Kemudian penulis menyebutkan di sini, wa fi jami'i dzalikal fidyatu illa 'aqdan nikahi fa innahu la yan'aqid. Wa fi jami'i dzalik, dan dalam seluruh hal tadi, 10 hal tadi, apabila dilanggar al-fidyah, maka ada kafarahnya. Harus menunaikan kafarah, dan akan dijelaskan nanti tentang kafarah itu. Illa 'aqdan nikah fa innahu la yan'aqid. Kecuali aqdun nikah, melakukan pernikahan, maka tidak ada kafarahnya apabila seseorang menikah. Kenapa? Fa innahu la yan'aqid, karena pernikahan tersebut tidak sah. Karena pernikahan tersebut tidak sah. Sehingga karena pernikahannya tidak sah, maka tidak ada kafarah bagi orang yang melanggar hal ini. Bagi orang yang menikah atau menikahkan ketika sedang berihram. Wala yufsiduhu illa al-wat'u fil farji. Wala yakhruju minhu bil fasadi fi fasidihi. Dan tidak ada yang membuat haji menjadi fasid, menjadi rusak, illa al-wat'u fil farj, kecuali melakukan hubungan suami istri fil farj, dengan kemaluan. Wala yakhruju minhu bil fasadi fi fasidihi. Dan apabila seseorang hajinya fasid, hajinya rusak, la yakhruju minhu bil fasad, dia tidak boleh membatalkan hajinya itu walaupun hajinya sudah rusak. Sehingga bagi orang yang hajinya fasid, hajinya rusak, dia tetap harus menyempurnakan haji tersebut. Dia harus tetap menyempurnakan haji tersebut. Jadi dalam ibadah haji itu ada yang disebut dengan tahallul. Tahallul pertama dan tahallul kedua. Tahallul pertama itu apabila seseorang telah melempar jamarat, kemudian sudah tawaf, tapi belum menyembelih dam, belum menyembelih hewan. Maka bagi orang yang telah melakukan 2 amalan dari 3 ini, telah melakukan 2 hal tapi belum menyembelih, berarti dia telah memasuki tahallul pertama. Telah memasuki tahallul pertama. Dan ketika tahallul pertama ini, diperbolehkan bagi muhrim untuk kembali seperti asalnya, selain melakukan hubungan suami istri. Jadi apabila seseorang sudah melempar jamarat, kemudian sudah mencukur rambut, tapi belum menyembelih, dia memasuki tahallul yang pertama, larangan-larangan tadi sudah tidak berlaku kecuali melakukan hubungan suami istri. Tetap dilarang. Maka dalam keadaan tersebut, apabila seseorang yang telah tahallul pertama melakukan hubungan suami istri, maka hajinya fasid. Disebut dengan haji yang fasid. Haji yang rusak. Nah, seseorang yang hajinya rusak, dia harus tetap menyempurnakan amalan hajinya. Dia harus tetap menyempurnakan amalan hajinya. Demikian juga dia harus mengganti, harus mengqadha haji tersebut pada kesempatan berikutnya. Harus mengqadha haji tersebut pada kesempatan berikutnya. Sehingga disebutkan di sini wala yakhruju minhu bil fasadi fi fasidihi. Dan tidak boleh bagi seseorang yang fasid, yang rusak hajinya, untuk keluar dari haji tersebut, untuk membatalkan amalan-amalan ibadah haji yang telah dia lakukan. Dia harus tetap menyempurnakan walaupun hajinya sudah rusak, dan harus mengqadhanya, harus menggantinya pada kesempatan lain.
Kemudian penulis di sini menyebutkan wa man fatahul wuqufu bi Arafata tahallala bi amali umratin wa alaihi al-qada'u wal hadyu. Dan barang siapa yang terluput darinya wukuf di Arafah, tidak bisa mengikuti wukuf di Arafah, tahallala bi amali umrah, maka dia keluar dari rangkaian ibadah tadi bi amali umrah, dengan amalan umrah, sehingga dia tidak berhaji tapi umrah saja, tawaf, kemudian sa'i, kemudian mencukur rambutnya, dan setelah itu selesai. Tapi wa alaihil qada'u wal hadyu, dan wajib baginya untuk menggantinya, untuk mengganti haji tadi, karena dia tidak jadi haji karena terluput wukuf di Arafah, wal hadyu, demikian juga dia harus menyembelih hewan. Ini bagi orang yang terluput wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah itu termasuk dalam arkanul hajj, termasuk dalam rukun haji. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan konsekuensi bagi orang yang meninggalkan rukun, orang yang meninggalkan wajib, dan yang meninggalkan sunnah. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, penulis menyebutkan 4 rukun haji. Ihram yang disertai dengan niat, wukuf di Arafah, kemudian tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah. Itu 4 rukun haji. Kemudian beliau menyebutkan wajib haji, ada ihram dari miqat, kemudian melempar jamarat, dan yang ketiga adalah mencukur rambut. Kemudian beliau menyebutkan 7 sunnah. 7 sunnah dalam haji. Apa konsekuensi bagi orang yang melanggar, yang tidak melakukan rukun atau wajib atau sunnah? Beliau menyebutkan di sini, wa man taraka ruknan lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Barang siapa yang meninggalkan rukun, lam yahilla min ihramihi, maka tidak boleh dia keluar dari ihramnya hatta ya'tiya bihi, sampai dia melakukan, sehingga harus dilakukan. Dan tadi disebutkan apabila seseorang tidak bisa wukuf, karena wukuf waktunya tertentu, waktunya terbatas pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, apabila terlewat, maka dia mencukupkan diri dengan umrah, kemudian mengganti dan menyembelih. Adapun yang lainnya, apabila seseorang meninggalkan rukun yang lainnya, maka dia harus melakukannya. Dan apabila tidak dilakukan, maka tidak sah. Apabila rukun tersebut tidak dilakukan, maka tidak sah. Kemudian bagi seseorang yang meninggalkan wajib haji, wa man taraka wajiban lazimahud dam. Dan siapa yang meninggalkan wajib, yang meninggalkan wajib haji, lazimahud dam, maka dia harus membayar dam, membayar sembelihan. Dan akan disebutkan, akan dijelaskan pada pasal berikutnya. Penulis menyebutkan 3 wajib dalam haji, ihram, kemudian melempar jamarat, dan mencukur. Apabila dilanggar, maka harus membayar sembelihan. Kemudian wa man taraka sunnatan lam yalzamhu bitarkiha syai'un. Dan siapa yang meninggalkan sunnah, maka meninggalkan sunnah haji, lam yalzamhu bitarkiha syai'un, tidak ada kewajiban apapun bagi orang yang meninggalkannya. Sehingga rukun harus ditunaikan. Apabila rukun tidak dipenuhi, maka tidak sah. Maka tidak sah hajinya. Kemudian wajib itu bisa digantikan dengan
membayar dam, sembelihan, kemudian meninggalkan sunnah dalam haji, itu tidak berpengaruh terhadap keabsahan hajinya. Pada pasal berikutnya, penulis rahimahullah menyebutkan tentang dam, tentang sembelihan. Seperti tadi, ketika seseorang tidak melaksanakan wajib haji, dia membayar dam. Bagaimana ketentuannya? Beliau menyebutkan faslun, pasal, waddima'ul wajibatu fil ihrami khamsatu asya. Dan dima, arti asalnya adalah darah, maksudnya sembelihan, yang wajib fil ihram, ketika ihram, khamsatu asya, ada 5. Ahaduha ad-damul wajibu bitarki nusukin. Ad-damul wajib, sembelihan yang wajib, bitarki nusukin, karena meninggalkan rangkaian ibadah haji. Karena meninggalkan rangkaian ibadah haji. Seperti apabila seseorang tidak berihram dari miqat. Apabila seseorang tidak berihram dari miqat. Wa huwa ala tartib, dan sembelihan tersebut secara berurutan. Yang pertama adalah syatun, kambing. Ketentuannya sama dengan kambing yang sah sebagai hewan kurban. Fa illam yajid fasiyamu asyarati ayyam. Dan apabila tidak mendapatinya, tidak ada atau tidak mampu, maka dia berpuasa selama 10 hari. Thalathatin fil haji, 3 hari puasanya ditunaikan ketika berhaji. Wa sab'atin idza raja'a ila ahlihi, dan 7 hari setelah pulang ke tempat tinggalnya. Dan apabila dia tidak berpuasa 3 hari pada saat berhaji, maka ketika pulang ke negaranya atau pulang ke daerahnya, dia harus melaksanakan puasa selama 10 hari. Ini bentuk yang pertama, dam, sembelihan yang wajib karena meninggalkan salah satu rangkaian ibadah haji. 1 kambing, atau apabila tidak ada atau tidak mampu, maka berpuasa selama 10 hari, 3 hari ketika berada di tanah suci, ketika masih berhaji, kemudian 7 hari setelah kembali ke daerahnya. Kemudian yang kedua, wathani ad-damul wajibu bil halqi wat taraffuh. Ad-damul wajib, sembelihan ya yang wajib, bil halqi, karena seseorang memotong rambutnya, wat taraffuh, atau melakukan hal yang dilarang ketika ihram untuk bersenang-senang. Misalnya memakai minyak wangi. Sehingga apabila seseorang mencukur rambutnya atau memakai minyak wangi misalnya, maka dam kafarah yang harus ditunaikan adalah wa huwa 'ala takhyir. Kafarahnya, fidyahnya bisa memilih. Yang pertama syatun, kambing, au saumu thalathati ayyam, atau berpuasa selama 3 hari, awit tasadduqu
bithalathati asu'in ala sittati masakin. Atau bersedekah dengan 3 sa' ala sittati masakin, untuk 6 orang miskin. 3 sa', 1 sa' itu berarti adalah kadar pembayaran zakatul fitri, itu 3 kalinya, 3 kali lipatnya, dan diberikan kepada 6 orang miskin. Maka apabila seseorang mencukur rambutnya sebelum selesai rangkaian ibadah hajinya, karena penyakit misalnya, sehingga harus mencukur rambutnya sebelum ibadah hajinya selesai, maka dia harus membayar dam, membayar kafarah, membayar fidyahnya dengan menyembelih 1 ekor kambing, atau dia boleh memilih berpuasa selama 3 hari, atau bersedekah dengan 3 sa' makanan pokok yang diberikan kepada 6 orang miskin. Ini bentuk yang kedua, dam, sembelihan yang wajib karena mencukur rambut. Kemudian yang ketiga, watsalitsu ad-damul wajibu bil ihsar fayatahallalu wa yuhdi syatan. Yang ketiga adalah sembelihan yang wajib bil ihsar, karena terhalang tidak bisa memasuki kota Mekah misalnya. Jadi seseorang sudah berihram dari miqat, kemudian terjadi sesuatu yang menghalanginya untuk bisa masuk ke Mekah. Apa karena sakit misalnya, atau banjir dan sebagainya. Fayatahallal, maka dia bertahallul, keluar dari rangkaian ibadah haji, wa yuhdi syatan, dan menyembelih 1 ekor kambing. Sehingga dia mencukur rambutnya, bertahallul, kemudian menyembelih kambing. Disembelih di tempat di mana dia terhalang untuk tidak bisa memasuki kota Mekah tadi. Kemudian bentuk yang keempat, warrabi'u ad-damul wajibu biqatli sayd, adalah sembelihan yang wajib biqatli sayd, karena membunuh hewan buruan. Wa huwa 'ala takhyir, dan seseorang boleh memilih kafarahnya. In kana as-saydu mimma lahu mithlun akhrajal mithla minan na'am. Apabila hewan buruan tersebut ada bentuk yang semisal dengan hewan ternak, unta, sapi atau kambing, maka dia menyembelih hewan yang semisal tadi. Jadi apabila seseorang berburu, ketika ihram berburu burung onta misalnya, burung onta itu mirip dengan onta, maka jika seseorang berburu membunuh burung onta, maka dia harus menyembelih 1 ekor onta. Atau berburu kijang misalnya, maka dam, sembelihan yang wajib dia tunaikan adalah menyembelih 1 ekor kambing, karena kijang mirip dengan kambing. Ini apabila hewan buruan yang dibunuh itu ada yang semisal dari hewan ternak, unta, sapi, atau kambing. Kemudian pilihan yang kedua, au qawwamahu washtara biqimatihi ta'aman wa tasaddaqa bihi, atau harga dari binatang tersebut digunakan untuk membeli makanan dan disedekahkan. Jadi harga dari hewan yang semisal dengan hewan ternak
Misalnya orang yang membunuh burung onta tadi, maka dia membeli makanan seharga unta. Jadi berapa harga unta? Kemudian uang tersebut dia gunakan untuk membeli makanan dan digunakan untuk bersedekah. Sehingga harga di sini adalah harga dari hewan ternak yang semisal dengan apa yang dia bunuh. Kalau misalkan yang dibunuh bukan hewan ternak. Kemudian pilihan yang ketiga, awsama an kulli muddin yauman, atau berpuasa an kulli muddin yauman, untuk setiap satu mud yauman, satu hari. Satu mud itu takaran sekitar 800 ml. Takaran dengan volume 800 ml. Jadi misalnya seseorang membunuh kijang, berburu kijang, kemudian harganya 10 misalnya. Harganya 10 dan 10 itu dapat 100 mud misalnya. Dapat 100 mud. Maka setiap satu mud dia berpuasa satu hari. Berarti dia berpuasa 100 hari. Ini contoh. Ini bentuk dam yang keempat. Kemudian di sini masih ada kelanjutannya, wa in kana as-saidu mimma la mithla lahu akhraja biqimatihi ta'aman. Dan apabila hewan buruannya itu tidak ada kemiripan dengan binatang ternak, tidak mirip dengan unta atau sapi atau kambing, akhraja biqimatihi ta'aman, maka berapa harga hewan yang dia bunuh itu, kemudian harga tersebut uangnya disedekahkan. Akhraja biqimatihi ta'aman, dalam bentuk makanan. Wa in kana as-saidu mimma la mithla lahu akhraja biqimatihi ta'aman. Maka apabila seseorang membunuh hewan, kemudian hewan tersebut tidak ada kemiripannya dengan binatang ternak, sapi, unta atau kambing, maka berapa hewan yang dibunuh itu harganya, dibelikan makanan, kemudian disedekahkan, dibagikan kepada orang-orang fakir. Bentuk dam, bentuk sembelihan yang kelima, wal khamisu ad-damul wajibu bil wad'i. Sebelumnya masih ada awsama an kulli muddin yauman, atau berpuasa satu hari untuk setiap mudnya. Berpuasa satu hari untuk setiap mudnya. Apabila harga tersebut, harga dari hewan tadi, bisa digunakan untuk membeli 10 mud misalnya, maka dia berkewajiban untuk berpuasa selama 10 hari. Dan apabila tersisa misalnya, jadi harga dari binatang yang dibunuh tadi cukup untuk membeli 9,5 mud, maka orang tersebut berpuasa juga selama 10 hari. Bentuk dam yang kelima, wal khamisu ad-damul wajibu bil wad'i, adalah sembelian yang wajib ditunaikan karena seseorang melakukan hubungan suami istri
ketika sedang ihram. Wa huwa 'ala tartib, dan itu secara berurutan, badanatun, onta, jantan maupun betina, fa illam yajidha fa baqarah, apabila tidak ada atau tidak mampu, maka sapi, menyembelih sapi. Fa illam yajidha fa sab'un minal ghanam, apabila tidak ada sapi atau tidak mampu, maka 7 kambing. Jadi ini berurutan. Ketika seseorang melakukan hubungan suami istri sedang ihram, maka dia harus menyembelih 1 ekor onta. Kalau tidak ada sapi, kalau tidak ada 7 kambing. Fa illam yajidha, kalau tidak ada hewan-hewan tadi, qawwamal badanah washtara biqimatiha ta'aman wa tasaddaqa bih. Maka dia membayarkan harga dari onta tersebut. Jadi berapa harga onta digunakan untuk membeli makanan dan disedekahkan. Kalau misalkan ontanya tidak ada, tapi punya uang untuk membeli onta tersebut, maka dibelikan makanan kemudian digunakan untuk bersedekah. Fa illam yajid sama an kulli muddin yauman, dan apabila tidak mampu, maka berpuasa untuk 1 mudnya, dia berpuasa selama 1 hari. 1 mud berpuasa selama 1 hari. Ini 5 bentuk sembelihan yang dilakukan ketika ibadah haji. Wala yujzi'uhu al-hadyu wala al-it'amu illa bil haram. Dan tidak sah sembelihan, demikian juga makanan yang dia sedekahkan, illa bil haram, kecuali harus dia lakukan di tanah haram, di tanah suci. Kecuali bagi orang yang terhalang tadi, bagi orang yang terhalang tidak bisa memasuki kota Mekah misalnya, atau tidak bisa memasuki daerah haram, maka dia menyembelih di tempat terhalangnya tadi. Adapun selain itu, maka sedekah makanan, demikian juga penyembelihan itu dilakukan di daerah haram, di sekitar Mekah. Kemudian wa yujzi'uhu an yasuma haitsu syaa, dan sah bagi seseorang untuk berpuasa dimanapun dia inginkan. Wala yajuzu qatlu saydil haram wala qat'u syajarihi, dan tidak diperbolehkan membunuh saydil haram, hewan buruan yang ada di daerah haram, daerah di sekitar Mekah. Merpati misalnya, atau mungkin ada hewan lain yang berada di sekitar situ, tidak boleh dibunuh. Wala qat'u syajarihi, demikian juga tidak diperbolehkan untuk memotong pepohonan yang ada di daerah haram, yang ada di daerah tanah suci. Dan yang dimaksud dengan pepohonan di sini adalah pohon-pohon yang tumbuh dengan sendirinya. Pohon-pohon yang tumbuh dengan sendirinya di daerah haram, di tanah suci, itu tidak boleh dipotong. Tidak boleh dipotong. Wal muhillu wal muhrimu fi dzalika sawa. Dan al muhil, orang yang tidak berihram, wal muhrim,
demikian juga orang yang berihram, fi dzalika sawa. Itu sama. Tidak diperbolehkan untuk membunuh hewan buruan yang ada di sekitar haram, di sekitar Mekah. Demikian juga tidak diperbolehkan untuk memotong, menebang pepohonan yang tumbuh dengan sendirinya yang ada di wilayah tersebut. Larangan itu berlaku bagi orang yang berihram, orang yang berihram, demikian juga bagi orang yang tidak berihram. Dan sampai di sini selesai beberapa pembahasan tentang hukum-hukum haji. Dan penulis di sini tidak menyebutkan bagaimana tata cara dalam melaksanakan umrah, demikian juga tata cara dalam melaksanakan haji. Itu mungkin bisa dipelajari pada kesempatan lain, insya Allah. Dan dengan berakhirnya pembahasan tentang haji, maka berakhir penjelasan tentang bagian dari ibadah. Penjelasan tentang bagian ibadah. Kitab berikutnya menjelaskan tentang muamalat, tentang jual beli. Penulis rahimahullah beliau berkata, Kitabul Buyu'i wa ghairiha minal muamalat. Kitab tentang jual beli dan selainnya yang termasuk dari al-muamalat. Atau mungkin untuk kitab muamalat ini tentang jual beli kita tunda, kita baca insyaallah pada pertemuan berikutnya. Sehingga untuk pertemuan pagi hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masuk ke kitab Al-Buyu' wal Muamalat. Kitab tentang jual beli bagian Al-Muamalat. Ini yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khairan. Wa jazakallahu khairan pada Ustaz Muhammad Subroto hafizahullah ta'ala. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah mudahkan kita untuk paham dan segera mengamalkannya, yakni segera dipanggil untuk melakukan haji. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, pada hadirin jamaah sekalian, apabila teman-teman ada pertanyaan terkait apa yang sudah kita bahas hingga hari ini, baik dari pembahasan awal hingga pembahasan terakhir, yaitu kitab Hajj, teman-teman bisa bertanya di link yang sudah kita sediakan di kolom chat. Dan sementara belum ada pertanyaan yang masuk, insya Allah pertanyaan akan direkap setiap minggunya dan akan diberikan kepada Ustadz setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut terakumulasi dan bisa dijawab di pertemuan berikutnya, insya Allah ta'ala. Baik, jika belum ada pertanyaan, insya Allah kita akan lanjutkan di pekan selanjutnya membahas mengenai jual beli dan muamalah. Kami beritahukan kepada peserta sekalian bahwa Forum Studi Islam Tunas Ilmu tetap melaksanakan kajian Ahad pagi selama bulan Ramadan, dan selain itu ada juga kajian setiap hari Rabu, Jumat, dan Ahad insya Allah menjelang berbuka puasa ya, jam 5 atau mungkin lebih awal daripada itu, membahas mengenai tafsir Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek yang mampu kita bahas pada risalah selama bulan Ramadan bersama dengan Ustadz Abu Umar Rai Gelar hafizahullah ta'ala.
Adapun kajian-kajian rutin setiap hari Senin dan Selasa diliburkan untuk sementara waktu di bulan Ramadan. Nah, untuk teman-teman jamaah yang domisilinya dekat dengan Masjid Atin bisa hadir ketika kajian tafsir ya setiap hari Rabu, Jumat dan Ahad sore menjelang berbuka jam 5 atau lebih awal di Masjid Atin, insya Allah disediakan iftar ya bagi teman-teman yang domisilinya dekat dengan Masjid Atin. Nah, mungkin itu penyampaian dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Jangan lupa kita doakan guru kita Ustaz Muflis Subroto Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah memberkahi ilmu beliau, menjaga beliau dan keluarga, serta orang-orang yang beliau cintai. Ya mungkin eh, dari Ustadz ada kesimpulan, nasihat, ataupun saran bagi kami Ustadz untuk menutup kajian kita pada pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pagi hari ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan bagian yang pertama dari kitab ini dari Mukhtasar Abi Syuja yang berkaitan dengan pembahasan ibadah. Jadi para ulama ketika menuliskan kitab fikih mereka akan memulai dari bagian ibadah, dimulai dari taharah, kemudian salat, zakat, puasa, kemudian haji. Disusul setelah itu dengan pembahasan tentang muamalat. Seperti di sini setelah pembahasan tentang haji akan disebutkan setelahnya pembahasan tentang jual beli. Dan sudah banyak pembahasan yang kita lewati dalam bagian ibadah ini. Bisa diulangi kembali di murajaah apa yang telah dipelajari agar ilmu yang telah dipelajari semakin kuat masuk di dalam hati. Dan pelajaran pagi hari ini demikian juga pelajaran sebelumnya, kita hanya sebatas membaca dan berusaha memahami apa yang dituliskan oleh penyusun rahimahullah tanpa memberikan penjelasan yang panjang lebar terhadap tulisan yang ada di matan, karena tujuannya supaya bisa memberikan gambaran pembahasan, gambaran umum tentang pembahasan dalam masalah fikih. Pembahasan lanjutan tentang dalil-dalil dari setiap masalah yang beliau sebutkan misalnya, atau khilaf para ulama yang ada dalam pembahasan-pembahasan fikih yang disebutkan, itu mungkin bisa dipelajari di kitab lain atau pada kesempatan lainnya. Sehingga penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa yang beliau sampaikan ini, supaya memiliki gambaran umum tentang ilmu fikih. Kemudian hal-hal yang bersifat pengembangan itu bisa didapatkan pada tahap berikutnya, insya Allah. Bisa didapatkan pada tahap berikutnya. Sehingga apa yang sudah dipelajari silahkan di murojaah kembali, silahkan diulangi, dipelajari lagi, supaya melekat maklumatnya di dalam hati. Demikian juga barangkali ada hal-hal yang masih perlu tambahan penjelasan, bisa ditanyakan. Silakan pertanyaannya dikirimkan melalui panitia. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga
amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisinya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Mukhlis Subroto Hafizahullah Ta'ala. Nah, dengan kesimpulan dan juga nasihat dari Ustadz, berakhirlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Jangan lupa untuk mendoakan guru kita Ustaz Mukhlis Subroto. Dan juga teman-teman semoga selalu diistiqomahkan untuk senantiasa menuntut ilmu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.